Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Bu Listi ya. Hari ini kita akan memberikan sebuah bimbingan klasikal. Kita absen dulu ya sebelumnya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Nira nunggu, sedang sakit. Oke, sakit ya. Hari ini berarti yang datang ada sekitar 28 orang ya. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tema topik layanan, kiat sukses, bagaimana kalian bisa masuk ke perguruan tinggi. Tujuan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, Ibu harap kalian mampu memahami apa itu SNPTN, apa itu SBMPTN, dan apa itu jalur mandiri. Selanjutnya kalian itu mampu dan tahu bagaimana strategi-strategi apa yang harus kalian lakukan untuk bagaimana sih caranya agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, Ibu harap kalian itu mampu merancang. Baik, apakah sudah siap? Kita mulai? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Oke, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan yang bisa memimpin doa. Yuko, bisa pimpin doa? Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Yuko atas pimpinan doanya. Oke, baik, kita akan mulai. Ibu izin untuk share screen ya. Kali ini kita akan bahas kiat sukses studi lanjut perguruan tinggi. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih bedanya SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri? Di sini ada yang tahu? Menurut saya kalau SNMPTN itu dari hasil nilai rapot, Bu. Kalau SBMPTN itu pakainya UTBK, dan kalau seleksi mandiri itu seleksi mandiri. Kita lanjut, ada yang tahu selain Yuko? Jihan, silahkan Jihan. Kalau SNMPTN nggak pakai biaya, setahu saya, Bu. Terus kalau SBM itu biasanya ada biaya di awal buat beli soalnya. Terus kalau ujian mandiri itu biayanya lebih besar. Iya. Ibu jelaskan satu-satu ya dari SN. Iya, Bu. Nah, SNPTN itu singkatan dari apa? Seleksi nasional perguruan tinggi. Oke, seleksi nasional masuk negeri. Iya, negeri atau jalur undangan ya. Dengan tanpa tertulis. Tanpa tertulis di sini itu maksudnya lewat apa kalau nggak tanpa tertulis? Lewat nilai rapot kalian. Yang diambil apa? Pengetahuan dan keterampilan. Benar banget Nur Aini. Di dalam rapot itu ada dua nilai. Itu adalah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kira-kira yang mau diambil SN itu nilai apa? Pengetahuan. Nah, berapa? 75. 75? 70. Oke, benar. 70 KKM kita. Sekolah kita KKM-nya itu 70. Oke, berarti yang bisa ikut SN itu ranking 1 sampai 70 dari keseluruhan MIPA dari MIPA 1 sampai MIPA 5. SBMPTN itu tertulis yang namanya UTBK. UTBK hanya jawab. Oke, masuk ke seleksi mandiri. Nah, kalau seleksi mandiri, nih Yuko, Ibu jelaskan di sini ya. Untuk jalur seleksi mandiri itu berarti materi tata ujiannya itu berbeda.
tergantung universitas. Biayanya juga masing-masing perguruan tinggi itu berbeda. Tuh. Untuk kuliah apa? Jurusannya punya rencana kuliah di mana? Kalau sampai sekarang rencananya sih kalau jurusan itu statistik. Terus universitasnya sih pengennya itu Undip atau UNES gitu. Undip atau UNES. Oke, bagus Mayrot. Oke. Meletus, suara saya kedengeran? Terdengar Bu. Oke. Rencana kuliah di mana? Kalau universitas pengennya di sekitar Jogja atau Semarang. Kalau jurusannya pengennya di ilmu komputer Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalau misalkan kamu sudah ikut SN, lalu nggak bisa, kira-kira bisa ikut SBM nggak? Bisa. Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, baik. Ibu ada sebuah tes psikologi sederhana buat yang belum mengetahui tentang bakatnya. Tapi perlu diingat bahwa sebuah tes ini hanya sebuah tes sederhana. Jadi jangan sebagai patokan bahwa kamu itu oh iya berarti saya bakatnya ini, saya harus ngambil jurusan ini. Jangan ya. Ini hanya sebagai referensi. Banyak referensi yang bisa diambil, salah satunya ini gitu. Jawablah 6 tes berikut dengan jujur dan cepat. Waktunya setiap soal itu ada 10 detik untuk menjawab. Jadi setiap soal nanti ada skornya, kalian catat skornya ya. Yang pertama adalah Oke, baik. Udah dicatat jumlah skornya berapa? Oke, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira di sini tadi dapat berapa skornya? Jadi mulai dari di sini Nur Ainingsi, silahkan. Dapat berapa? 20. Oke, jadi masuk jurusan apa kira-kira? Di situ 20 itu masuknya jurusan seni. Kira-kira sesuai nggak? pengennya Pinginnya apa? Hukum. Oke, baik. Dapat skor segitu jangan menjadi patokan ya. Ini hanya sekali lagi tekankan, ini hanya sebagai referensi. Oke, selanjutnya bisa Stephen. Dapat berapa Stephen? 21. Oke, berarti anak seni ya? Seni ya tadi di situ. Rencananya pengen masuk jurusan apa Stephen? Kayaknya malah ilmu komunikasi, Bu. Oke, pengen masuk ilmu komunikasi. Alasannya apa Stephen? Tarik ke sisi kan pemalu juga gitu, pengen lebih pede lagi kalau misal ngomong di depan banyak orang gitu, pengen lancar ngomongnya gitu. Oke, selanjutnya siapa? Anggani. Ya, Anggani, silahkan Anggani dapat skor berapa? 11 Bu. Oke, 19 berarti hukum ya? Oke, sesuai ya. Ya Allah Bu. Tanya sekarang, langkah-langkah apa yang udah kamu persiapkan kira-kira untuk masuk perguruan tinggi negeri? Oke, baik. Siapa? Ya, Venita, silahkan Venita. Contoh latihan soal Bu. Teknik Bu. Kumpulin apa? Teknik. Oh, rencana. Gimana sih kira-kira kiat yang bisa kalian lakukan? Kan masuk perguruan tinggi negeri kan susah ya, tadi udah lihat ya.
untuk presentasinya. Yang akan kalian lakukan tadi, Venita, latihan soal. Oke, bisa untuk latihan soal. Terus selanjutnya, yang paling utama itu pilih jalur seleksi yang tepat. Di sini pilih jalur seleksi yang tepat, jangan sampai kalian itu satu, ikut-ikutan teman, gitu yang paling utama. Temennya mau ikut jurusan psikolog, terus kamu ikut gitu. Jangan sampai ya, disesuaikan dengan bakat dan minat. Kenali minat dan potensi diri. Potensi diri di sini itu bakatnya kamu. Ibu selalu ngomong sama kalian bahwa kalau milih jurusan itu disesuaikan sama kesenangannya kamu. Kamu kira-kira senangnya apa gitu. Dalam proses perkuliahannya, kamu juga akan merasa senang gitu. Terus berbanyak latihan, kayak tadi yang Venita bilang, berbanyak latihan terutama pada ujian UTBK. Kalau SNPTN itu kan sudah terlanjur ya, ibarat kata itu dari nilai semester 1 sampai semester 5. Kalian nilai itu nggak bisa dirubah. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah berbanyak latihan untuk di seleksi UTBK-nya agar bisa masuk untuk jalur SBMPTN. Terus pahami prosedur seleksi PTN. Nah ini yang paling utama, kenapa ibu itu selalu memberikan informasi tentang seleksi PTN. Baik itu jalur PTN yang tadi ibu bahas, ada jalur SN, SBM, ataupun jalur mandiri, ada juga nanti yang namanya IAIN, jalur untuk yang perguruan tinggi negeri keagamaan. Terus ada lagi yang namanya tadi SNPN, itu yang khusus untuk politeknik, itu ada. Tapi untuk yang SNPN itu biasanya D3, nanti S1-nya ada di seleksi SNPTN gitu. Tadi perbedaannya nanti bisa dibahas untuk kita bimbingan selanjutnya. Oke, dan yang paling utama itu adalah doa dan tawakal. Mulai dari sekarang, perbanyak doa, perbanyak ibadah, minta restu sama orang tua, minta restu sama orang-orang yang terdekat agar kalian itu dilancarkan semuanya gitu. Apa yang kamu inginkan itu sesuai ya gitu. Oh ya. Dari sini ada. Sekarang kira-kira ada yang mau menyimpulkan dari layanan yang Ibu sampaikan? Yang pasti kita harus mempersiapkan dari sekarang, persiapan untuk ke jenjang berikutnya, dan pilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kita. Terus lebih banyak berdoa dan bertawakal agar supaya cita-cita kita bisa tercapai. Oke, sekian layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Kita nanti ada pertemuan untuk selanjutnya ya, pembahasan tentang perguruan tinggi. Nah, sebelum ini nanti Ibu minta tolong setelah layanan bisa mengisi Google Form. Di Google Form, evaluasi di Google Form nanti diisi ya. Nanti saya kirim lewat grup di WA ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Semoga layanan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.